hentakan dan desiran uap panas, serta lengkingan khas dari lokomotif uap yang tengah menjalani uji coba jalur itu, memecah kesibukan kota tua Sawalunto yang terkenal dengan sejarah eksplorasi batu baranya. Suara itu menjadi sebuah pertanda aktifnya kembali legenda tua berseri E1060 yang dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat dengan sebutan Mak Itam. Nama Mak Itam sendiri bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebutan untuk paman yang memiliki kulit berwarna hitam. Warna hitam yang mendominasi lokomotif itu, serta pekatnya asap yang keluar dari cerobong pembakaran, membuat produk keluaran Eropa itu mendapat julukan tersebut. Jika di Jawa Tengah ada ikon kereta Ambarawa, maka Mak Itam merupakan ikon perkeretaapian di Sumatera Barat. Bukan karena desain dan asapnya yang pekat saja, lokomotif tua itu menjadi simbol kejayaan pertambangan batubara di Sawalunto khususnya. Kereta uap satu-satunya di Sumatera dan salah satu dari 3 kereta uap di Indonesia, dahulunya digunakan untuk mengangkut berton-ton batubara dari pertambangan Ombilin Sawalunto menuju Pelabuhan Emhaven atau yang kini dikenal dengan Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang. Adanya gerigi pada bagian bawah lokomotif, serta bantalan gerigi pada jalur keretanya, menjadikan Mak Itam sebagai lokomotif andalan yang bertugas menerjang jalur-jalur perlintasan yang cukup terjal. Seperti jalur kereta dari stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman, hingga stasiun Batu Taba di Kabupaten Tanah Datar, di mana jalur yang dibangun antara 2 stasiun itu kemiringannya cukup terjal, sehingga jalur itu hanya bisa dilalui oleh lokomotif khusus. Kondisi itulah yang hingga hari ini upaya reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat tidak bisa terwujud. Sebab tidak adanya teknologi yang mampu digunakan untuk melintasi jalur-jalur itu. Kepala Bidang Warisan Budaya dan Permusiuman Kota Sawalunto, Rahmat Ginus-Yakin, menjelaskan tidak hanya mengangkut batu bara dari Sawalunto. Pada masa penjajahan kolonial Belanda dahulunya, Mak Itam juga difungsikan sebagai alat transportasi, salah satunya mengangkut para tahanan politik Belanda yang akrab dikenal dengan sebutan orang rantai. Tentunya seluruh kebutuhan untuk pertambangan dan kebutuhan untuk makanan disuplai melalui transportasi kereta api, termasuk beberapa gerbong yang juga disediakan untuk penumpang, itu penumpang khusus. Seperti untuk kayu-kayu penyangga dari lubang itu didatangkan dari berbagai daerah, contohnya si Junjung, itu juga kaitannya adalah dengan membawa tiang-tiang kayu yang ada di si Junjung ke Sawalunto. Jadi semuanya menjadi transportasi barang, batu bara, dan manusia sendiri, termasuk mesin-mesin. Turunnya produksi batubara pada era Orde Baru membuat lokomotif uap itu pada tahun 1988 harus dibawa kembali ke Ambarawa. Hal itu seperti dijelaskan seorang pemandu Museum Kereta Api Sawalunto, Sudarsono, membuat Sawalunto kehilangan salah satu ikon bersejarah pertambangan batubaranya. Hampir genap 20 tahun menjadi transmigran di Ambarawa, pada Desember 2007, upaya Pemkot Sawalunto untuk membawa pulang sang paman hitam akhirnya terwujud. Sejak saat itu, sang pengangkut batubara itu beralih menjadi lokomotif wisata. Bahkan pada 2012, lokomotif itu digunakan untuk ajang balap sepeda tahunan Tour de Singkarak sebagai ikon wisata Sawalunto. Namun kerusakan pada sistem pemanas air membuat nasib Mak Itam pasca kegiatan itu berakhir dengan tersimpan di depo. Barulah Juli 2019, titik terang harapan kembali beroperasinya Mak Itam muncul. Setelah tambang batubara Ombilin resmi ditetapkan menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Perlahan namun pasti, upaya merevitalisasi jalur-jalur bersejarah yang pernah ditapaki Mak Itam terus dilakukan, termasuk pemulihan kembali si paman hitam, agar bisa kembali beraktivitas juga dilakukan sejak awal tahun 2022. Yang digelarin dengan Mak Itam ini dipulang kampungkan ke Sawalunto untuk menjadi ikonnya Museum Kereta Api Kota Sawalunto. Insya Allah besoknya nanti kalau jadi mungkin di tahun 2022 ini bulan Desember besok akan diaktifkan untuk mengoperasikan untuk mengangkut wisata dari stasiun Sawalunto sampai ke stasiun Moraklaban. Itu jarak tempuh sekitar 9 kilo nanti PP-nya.
Kini harapan beroperasi sepenuhnya sang legenda Paman Hitam tinggal menunggu waktu. Sejumlah revitalisasi terus dilakukan. Bahkan PT KAI juga menambahkan 1 unit lokomotif seri 306 sebagai pendukung aktivasi Mak Hitam dalam menapaki jalur Sawalunto Muaro Kalaban sebagai kereta wisata. Selain itu, bangkitnya kembali Mak Hitam dari peraduannya diharapkan juga menjadi pemantik reaktivasi jalur-jalur bersejarah yang mulai banyak tertimbun di gerus waktu. Dari kota Sawalunto, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.